KPU itu ngapain sih? Pemilu sudah, pilkada sudah. Katanya orang-orang tuh magabut ya, makan gaji buta. Iya. Kita itu selalu dalam posisi tergugat, ya, kadang terpidana, bahkan kadang kita terlapor, itu semua. Terpojokan nggak? Itu minimal punya bahasa dua, menguasai dua bahasa. Ketika kita masuk pencet bel, ya itu biasanya yang keluar ART-nya, asisten rumah tangga ya kan. Nah, kalau yang orang Jawa mesti ditanya, loh, beda apa? Kan seperti itu. Nah, bingung dia, nggak punya bahasa Madura. Nah, tapi yang kedua itu ketika yang datang itu adalah hewan peliharaannya. Bel dibunyikan, dingtung, yang keluar hewan peliharaannya, bahasanya bahasa yang lebih sulit dimengerti sama teman-teman. Bahasa hewan. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast FKIP Unusa. Jaya luar biasa. Yes, yes, yes. Ruang diskusi cerdas dan seru bareng bersama calon anak bangsa. Episode hari ini kita akan ketemu dengan narasumber kita, Kang Bairi. Hari ini kita akan membahas tentang yang unik sekali, yaitu pilkada sudah selesai. Tugas KPU Surabaya apa sih gitu ya? Nah, kita ngorek-ngorek aja karena hal ini sangat penting karena kita ngomong-ngomong tentang tugasnya KPU itu kan suatu hal yang berat sebenarnya. Tapi kita mengundang narasumber kita. Sebut saja Kang Bairi. Selamat siang Kang Bairi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Kang Bairi? Alhamdulillah sehat walafiat, lahir batin, habis lebaran. Ya. Oke, terima kasih Kang Bairi sudah hadir di acara podcast FKIP Unusa. Ini merupakan kampus C, kampus digital. Terima kasih Kang Bairi. Ya. Oke. Nah, perkenalkan dulu Kang Bairi. Silakan. Ya, saya kebetulan ini udah periode kedua di KPU Kota Surabaya. Sama di periode pertama di divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Di periode kedua ini, insya Allah sebentar lagi udah mau 1 tahun di periode kedua ya. Sama di mengemban amanah di divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat serta sumber daya manusia. Cukup panjang divisinya karena memang di sini kami sebenarnya yang sesuai tema ya. Ini KPU ini kan mau apa setelah ini? Nah, ini divisi saya, divisi sosialisasi. Termasuk sosialisasi di podcastnya FKIP Unusa yang luar biasa ini. Oke, aplaus dulu buat Kang Bairi. Oke, terima kasih ya Kang Bairi, luar biasa, tahu banget tentang Kang Bairi ini merupakan salah satu bekerja keras untuk mensukseskan pemilihan pilkada di Surabaya. Nah, langsung aja Kang Bairi, ini kan penasaran para penonton, para pemirsa ini. Sebenarnya tugasnya apa? Kan pilkada udah selesai nih. Awalnya kan menggebu-gebu, semangat gitu ya, sampai nggak bisa tidur gitu ya. Nah, ada beberapa, tolong dijelaskan Kang Bairi. Sebenarnya tugas-tugas apa nih setelah selesai nih? Mungkin ada lanjutan, the next. Mungkin ada sosialisasi, politik dan seterusnya dan lainnya gitu. Program-program yang belum terselesai walaupun pemilihan pilkada udah selesai gitu. Monggo Kang Bairi. Ya, terima kasih. Ini sebuah pertanyaan yang luar biasa dan meskipun sering diulang-ulang pertanyaannya, tapi ini tetap kami sampaikan secara sabar kan seperti itu ya. Nah, KPU itu ngapain sih? Pemilu sudah, pilkada sudah. Katanya orang-orang tuh magabut ya, makan gaji buta. Itu. Kita ini hari ini salah satunya sosialisasi. Sosialisasi hasil. Masyarakat kan perlu tahu hasil pemilu. Pemenangnya siapa, dapat berapa, perolehan kursinya berapa, hasil pilkada pemenangnya siapa. Terus
yang terpilih siapa, itu kan perlu kita sosialisasikan. Nah, di situ makanya di divisi kami itu di KPU itu ada namanya pendidikan pemilih, bukan pendidikan politik. Nah, karena kami bukan partai politik, kami adalah KPU yang melakukan pendidikan pemilih. Nah, dan di situ kami itu fungsinya melayani. KPU melayani, tagline-nya ya, KPU melayani, karena kita dalam pemilu itu ataupun pilkada itu melayani dua sekaligus. Pertama itu adalah masyarakat pemilih. Nah, di situ yang kemudian kita tarik di masa-masa setelah pilkada sama pemilu ini, kita melayani pemilih, terutama yang mau memenuhi syarat usia 17 sebagai pemilih pemula. Mereka kami kelola, kami angkat datanya yang awalnya belum menjadi pemilih masuk dalam daftar pemilih gitu ya. Itu sudah ada datanya itu Mas ya? Sudah, kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Dinas Kependudukan. Nah, di situ yang belum usia 16 kan belum mempunyai hak pilih yang kemarin. Lah, tahun ini, tahun depan ada kan akan banyak yang memenuhi kriteria sebagai pemilih. Nah, ya itu nanti kita masukkan jadi database daftar pemilih. Gitu. Tidak hanya itu, tetapi teman-teman TNI Polri yang sudah purna tugas itu juga masuk dalam daftar pemilih pemula. Oh, gitu ya, Mas. Iya. Masuk kategori itu tadi, Mas. Tidak diperbolehkan kita menghilangkan hak pilih warga negara karena ancamannya itu ancaman pidana. Makanya kita pastikan yang sudah memenuhi syarat melalui umur 17 tahun dan yang sudah purna tugas seperti teman-teman TNI Polri itu kita masukkan dalam daftar pemilih. Itu yang salah satunya terus dilakukan hampir tiap bulan. Itu belum kita ngedrop out yang meninggal loh ya. Gak mungkin pemilih itu panjang umur semua sehat walafiat kan nggak ada. Iya, nggak mungkin Mas. Nggak ada ya. Sebulan mesti ada yang meninggal. Kalau kita lihat di jangan jauh-jauh lah ke dinas penduduk kan di masjid itu mesti ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada pengumuman. Nah itu menjadi tugas kami yang terus berkesinambungan dari ini dilakukan. Itu salah satunya. Yang kedua itu tadi yang kita melakukan sosialisasi hasil. Nah, dan yang ketiga kita juga melakukan planning anggaran untuk pemilu berikutnya, untuk pilkada berikutnya. Kan nggak mungkin kita ujuk-ujuk 1 tahun langsung ada duitnya, kan nggak ada. Harus kita anggarkan secara matang, kebutuhannya apa, pengalaman tahun kemarin apa, yang perlu dilakukan mitigasinya apa saja, itu kita sudah mulai mapping hari ini. Nggak ada kerja, justru kalau kalau tahu, kalau perlu mengalami sendiri, justru nggak ada diemnya gitu. Walaupun dimanapun juga ikut mikir ya Mas. Iya, kelihatan aja dari luar nggak kerja. Makanya saya tertarik sekali hal yang seperti ini Mas Zubairi. Persepsi masyarakat jadi KPU enak tuh kan sudah selesai. Itu kan persepsi mereka. Ternyata para pemirsa yang seperti itu ya udah dijelaskan oleh Kang Bairi nih. Iya, dan yang terakhir itu belum kita pelaporan. Kemarin yang digunakan kan baik pemilu atau pilkada itu adalah uangnya rakyat. Sekecil apapun kita bertanggung jawab untuk kemudian melaporkan. Itu butuh proses, butuh waktu untuk melakukan collecting laporan, terus keuangan, laporan program itu nggak mungkin selesai sudah tinggal selesai, nggak ada. Kita punya tanggung jawab. Nah itu untuk pelaporannya tetap presentasi Mas atau gimana Mas? Ya enggak, kita ada tersendiri. Ada tersendiri. Artinya tetap kita per divisi itu diminta untuk melaporkan yang kemarin itu. Contoh ya, serapan anggarannya berapa, itu sisa lebihnya berapa, sisa silpanya ya, sisa lebih penggunaan anggarannya berapa, itu nanti dikembalikan ke negara. Jadi tidak ada yang kemudian
Apa aja KPU itu setelah ini mana tidur, aduh, justru malah Terus. jalan terus. Terus ya. Oke, makasih Kang Bairi ya. Jadi cukup jelas ya teman-teman pemirsa sekalian. Jadi kalau peranggapan saya hampir segitu sih Mas. Setelah saya baca-baca, oh ternyata berat juga tugasnya gitu ya, berkelanjutan. Oke Mas Ya, Bairi. terutama yang memastikan warga masyarakat yang mempunyai hak pilih. Jadi jangan sampai ada yang kelewatan, yang usianya udah 17 kita masukkan daftar pemilih. Yang TNI Polri kita masuk, yang purnawirawan yang sudah pensiun lah TNI Polri itu kan kalau nggak pensiun kan nggak punya hak pilih. Nggak pilih. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Nah kalau sudah Pensiun. sama haknya dengan kita. Warga sipil punya hak pilih. Itu kita masukkan, kita pastikan. Dan itu nggak gampang nunggu surat keputusan pensiun teman-teman TNI Polri itu susah juga, masih nunggu masih juga. diproses. Kita kerjasama dengan teman-teman TNI sama teman Polri untuk melakukan pendataan itu. Itu masih belum kita belajati orang-orang yang meninggal itu sudah ini keluar, sudah nggak punya hak pilih. Dan nanti biar nggak kemudian jadi gorengan, oh ini meninggal kok masih hidup gitu kan, masih ada, masih bisa menggunakan masih dapat hak pilih. Itu kan sejak awal kita antisipasi untuk kemudian agar pilkada ataupun pemilu yang akan datang itu lebih baik. Oke, makasih Kang Bairi. Terus dulu. Nah, tadi kan ngomong tentang banyak hal gitu ya. Coba ceritakan sedikit biar ada hiburan. Keunikannya apa sih sebenarnya di situ? Seninya sih, Kang Bairi. Di Kan ini KPU? kan, iya. Atau nggak ada atau gimana ya? Karena kan, wah kalau saya lihat KPU itu bagi saya memberi pelajaran bahwa bekerja itu tidak tidak sesuai dengan kalender. Kalau sudah tahapan kalendernya itu hitam semua, tidak ada yang libur. oh iya Pak. Ya. Jadi terus. Ya, termasuk pernah suatu ketika Lebaran itu bersamaan dengan penetapan hasil perubahan hasil data ya. Waktu itu ada yang harus diplenokan. Setelah takbiran itu kita berangkat pleno. Insyaallah. Habis itu setelah pleno pulang lagi. Iya. Dan di situ saya kemudian belajar dari KPU itu bahwa kita itu dididik memang betul-betul bekerja sepenuh waktu. Kalau sudah tahapan ya, kalau ini kan belum tahapan. Belum tahapan ya masih bisa lah sedikit longgar. Tapi kalau sudah tahapan, kalau sudah pas penerimaan calon gitu, itu bisa pagi ketemu pagi. 24 jam. Ya, ngelembur data itu biasa. Dan itu yang ya tentunya juga butuh jiwa dan raga yang sehat ya, tenaga juga, pikiran. Yang kedua yang menarik di KPU itu KPU itu ya ya bagi yang menang itu kadang benar pasti. Menariknya apa? Kita itu selalu dalam posisi tergugat ya, kadang terpidana, bahkan kadang kita terlapor, itu semua. Terpojokan nggak? Semuanya itu pemilih ataupun peserta itu kalau nggak puas ngelaporkan kita, ya terlapor ke DKPP, ke Bawaslu, tapi kita nggak bisa melaporkan balik mereka. Oh gitu. Iya, iya semua ke DKPP, ke Bawaslu, ke kemana? Ke PT Tun itu semua kita dilaporkan. Posisi kita itu udah punya kekuatan untuk kemudian setelah nggak terbukti kita laporan balik itu udah ada. Karena keputusannya final mengikat. Ya ibaratkan tinju kita tuh sansak terus kalau pas tahapan itu. Ya bagi yang menang kita tuh ya
puja-puja, disanjung-sanjung, tapi kalau bagi yang kalah kita kadang lebih banyak diperkarakan. Ya itu resiko bagi kami. Alhamdulillah sampai pilkada kemarin saya juga sampai hari ini ya masih husnul khotimah. Ya meskipun ada beberapa kejadian-kejadian yang itu menurut saya menarik gitu loh. Kita diposisikan sebagai orang yang sudah, kamu mau ditempeleng, kamu mau diantemi, kamu mau diapa, ya sudah kamu. Karena memang resiko KPU melayani siap menerima apapun ya, itu. Tapi yang pasti kan tetap tidak bisa memuaskan semua pihak, karena bukan alat pemuas kan seperti itu. Apa sih lo? Keren banget ya. Nih pertanyaan berikutnya Kang Berry gitu ya. Apa sih strategi KPU dalam menjaga semangat partisipasi pemilih, terutama kalangan anak muda atau mahasiswa? Ini kan Mas Berry kan sering saya lihat sosialisasi. Gimana sih temuannya gitu? Apa yang ada yang peduli, ada yang semangat atau gimana? Kalau saya lihat kan hak pemilihnya kan sudah jelas, datanya sudah ada. Gimana Mas? Surabaya itu unik. Surabaya itu unik, terutama teman-teman yang yang generasi mudanya ya, itu butuh treatment khusus. Kita mendekati mereka itu kalau ibaratkan kita mancing tapi umpan yang dipancing itu tombro tapi umpannya cacing ya bisa jadi dilepeh kan seperti itu. Treatment khusus. Dan selain itu juga masyarakatnya itu kan masyarakat yang multikultural ya. Multikultural di situ terutama ya kayak di Surabaya Utara itu kadang memaknai ketika pilkada atau pemilu kan itu hari libur ya, hari libur atau hari yang diliburkan, mereka lebih memilih mudik toron. Karena apa? Sambang anak di pondok gitu. Mumpung ada momentum. Nah itu butuh pendekatan yang perlu waktu itu yang hasil dari diskusi kami dengan teman-teman yang di kawasan Surabaya Utara. Ternyata juga butuh figur, terutama para kiai ya, yang kemudian kami ajak, jangan pulang, jangan mudik dulu, jangan toron dulu, gunakan hak suara. Itu juga cukup efektif. Karena kalau di utara itu tidak cukup tokoh, tapi ulama kiai itu lebih didengar daripada KPU sendiri. Nah, di situ banyak kita nggak gampang ya. Kemudian melakukan treatmentnya. Nah, terus yang di kawasan elit, rumah perumahan elit itu juga nggak mudah. Jadi ini sering saya guyon itu ya. Kalau sudah di perumahan elit mau melakukan pencocokan pencocokan dan penelitian data pemilih itu minimal punya bahasa menguasai 2 bahasa. Bisa Mandarin? Loh, enggak. Apa itu? Pertama, ketika kita masuk pencet bel ya, itu biasanya yang keluar ART-nya, asisten rumah tangga ya. Nah, di situ rata-rata Madura kan. Nah, kalau yang orang Jawa mesti ditanya, loh, beda apa kan seperti itu. Nah, bingung dia nggak punya bahasa Madura. Itu minimal menguasai bahasa Madura teman-teman. Ketika di rumah elit bukan Mandarin bahasanya, tapi karena yang datang itu rata-rata bukan juragannya tapi ART-nya. Bukan tuan rumahnya tapi ART-nya. Nah, itu yang masih beruntung. Nah, tapi yang kedua itu ketika yang datang itu adalah hewan peliharaannya. Bel dibunyikan, dingtung, yang keluar hewan peliharaannya, bahasanya bahasa yang lebih sulit dimengerti sama teman-teman. Bahasa hewan, seperti itu. Nah, di situ kadang saya dinamika di bawah itu cukup cukup membuat saya itu berpikir juga pendekatan. Akhirnya
kami juga gandeng tokoh-tokoh masyarakat, Masyarakat. termasuk teman-teman PT, terus termasuk teman-teman gereja. Gereja. Kita gandeng karena memang mau tidak mau kita harus merangkul, karena pilkada atau pemilu itu bukan hanya tanggung jawab KPU. Oke. Pos dulu Kang Beri. Menjadi tanggung jawab bersama. Nah, ini menarik Kang Beri. Saya dulu pernah studi banding ya ke Bawaslu kalau nggak salah. Ini kalau ngomong tentang kesadaran pemilih, nah biar nanti tidak menjadi sebuah habit, kan ada pendidikan sejak TK kalau nggak salah. Nah itu seperti apa? Mungkin masih ingat untuk membuat kesadaran memilih itu kan diberikan sejak TK untuk sosialisasi dan lain-lainnya. Misalnya ada nggak program-program itu sudah dilakukan sejak sedini mungkin atau sejak SD gitu untuk membangun kesadaran itu tadi, Pak? Ada. Itu kita sering bekerja sama dengan teman-teman Bagus Bangga. Sekolah-sekolah terutama. Yeah. Basisnya karena memang mereka lah yang kemudian menjadi ujung tombak ya. Karena teman-teman itu kan kalau nyentuhnya salah, mereka ogah, moh yang mau cawe-cawe. Enggak, saya tidak mau urusan politik kan. Nah, kita sampaikan makanya itu bedanya kami itu kalau teman-teman partai politik itu adalah pendidikan politik kan, kalau kami pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih Lebih pada pemilih ya, kita sampaikan, memberikan pendidikan edukasi terhadap mereka bahwa kenapa sih harus memilih ya, karena apa, mulai dari bangun pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kita hampir 99% itu adalah hasil keputusan-keputusan politik. BBM. Apa mereka ke sekolah nggak pakai BBM? Kan mesti pakai BBM. Iya. Bos. Dana bos. Kan seperti itu. Nah, kita sampaikan dengan alergi karena memang itu yang kemudian harus dihadapi. Ya minimal itu politik itu kan mencegah orang jahat berkuasa. Ya, tidak hanya melulu siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi ya mencegah orang jahat berkuasa. Jadi kita sampaikan pendidikan itu kita sampaikan. Soal mereka memilih siapa kita nggak pernah mengarahkan, apalagi memberikan petunjuk milih ini milih itu tidak pernah. Cuma kita sampaikan pentingnya datang ke TPS itu daripada nyinyir di medsos, komentar. Terus jalannya rusak, banjir, tapi suruh giliran milih nggak milih kan seperti itu. Nah ini silakan, karena memang hari itu waktu pilkada atau pemilu itu adalah teman-teman masyarakat pemilih yang menjadi juragannya, mau milih siapa, yang mau nyoblos siapa ya silakan. Nah, dan yang terakhir itu tentu bagi kami itu pendidikan pemilih itu penting. Bahkan saya sering menyampaikan ya, terutama ketika saya bersinggungan dengan teman-teman disabilitas ya. Saya tuh sering menyampaikan ke teman-teman terutama yang pemilih pemula itu, kalian yang secara fisik sempurna, yang sama Allah dikasih fisik yang sempurna, malas-malasan ke TPS. Coba ini teman-teman yang disabilitas, dia masih pakai kursi roda, masih didorong oleh sanak saudaranya, masih dipapah di BPN, itu mereka semangat untuk menggunakan hak pilih. Nah terus gimana? Kemudian minimal tanggung jawabmu ketika kondisi fisikmu itu lebih sempurna dari teman-teman disabilitas. Nah dari situ maknanya apa? Lowong yang kurang sempurna aja semangat, apalagi yang diberi fisik yang sempurna kok gak semangat, ini kan menjadi pertanyaan besar. Besar ya. Oke. Makasih, aplaus dulu Kang Beri. Jadi kita banyak hal yang kita dapat para pemirsa. Jadi ngomong tentang pemilih, pendidikan pemilih gitu ya Kang Beri. Ini yang suatu hal yang penting yang harus kita ketahui, karena pendidikan pemilih berarti ada edukasi, arahnya adalah hak untuk memilih.
dan itu bisa dikatakan wajib nggak Kang Bairi? Ya Atau gimana? apa ya, Nggak Pak? apa ya, nggak wajib pilih sih kalau di Oh, nggak ada ya, Mas? Iya, nggak ada wajib pilih. Oh. Hak pilih, hak itu kan, Kesadaran. hak itu kan mau digunakan ya nggak apa-apa, nggak makruh. digunakan nggak apa-apa kan seperti itu. Iya, Nah oke. cuman kan ketika ini menyangkut dengan pemimpin yang kita pilih, ya bagi kami ya itu adalah hak yang harus Dipilih. digunakan. Gunakan. Oke. Dan termasuk kami melakukan pendidikan pemilih di podcast ini. Harapan saya ini tersampaikan ke teman-teman mahasiswa. Siswa. Karena juga mahasiswa itu kadang apa ya? Wah, waktu mengkritisi Gebu-gebu. gebu-gebu, tapi pada hari H tidur. Tidur. Bangunnya jam 2, Iya. mau berangkat nyoblos, bilang saya kok nggak boleh nyoblos. Ya sudah lewat jam 2 mau nyoblos gimana? Wong Iya, nyoblosnya sudah Iya. mulai pagi kan seperti itu. Iya. Tapi ini luar biasa lah kesempatan ini karena menjadikan kami apa ya, dapat ruang di podcastnya teman-teman FKIP Indonesia itu untuk melakukan pendidikan Oke. pemilih. Pemilih itu. Aplaus dulu. Oke, Kang Bairi, luar biasa ya. Jadi banyak hal yang kita dapat. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian, kebetulan Kang Bairi ini kan sudah banyak hal pengalaman. Mudah-mudahan nanti bisa tersosialisasikan, terutama mahasiswa itu ya, bisa menjadi peran penting gitu ya. Oke, yang berikutnya Kang Bairi ini. Ini pertanyaannya luar biasa ini. Bagaimana pendidikan politik ya, walaupun tadi tidak diperbolehkan ngomong tentang politik ya Mas Bairi ya. Pendidikan politik bisa dikemas menarik agar tidak terasa membosankan, terutama bagi generasi digital. Nah ini kan sudah diceritakan. Mungkin di zaman digital ini kan, aduh banyak apanya ya, kedabrusnya gitu. Tapi perannya untuk kesadarannya, ya mohon maaf mungkin ya itu tadi mahasiswa tidur untuk pemilih dan seterusnya. Gimana Kang Bairi? Ya, bukan nggak memperbolehkan memakai diksi pendidikan politik ya, tapi di kami itu pendidikan pemilih. Oh iya, oke Mas Bairi. Loh, untuk apa? Untuk ini, untuk biar kemudian apa tadi teman-teman tidak Bosan? bosan. Nah, sebenarnya berbagai cara yang kami lakukan ya, sosialisasi dan pendidikan pemilih itu. Ya banyak lah, kemarin kita ada gelar seni budaya untuk mewadahi teman-teman kreativitasnya, teman-teman yang di seni, terus olahraga itu ada jalan sehat. Bahkan di KPU itu bisa dicek ya, platformnya KPU itu paling lengkap medsosnya, semuanya ada. Nah dari itu kan salah satu inovasi ya, yang kemudian juga mengikuti tuntutan zaman. Ya. Kita tidak kemudian apa ya, anti, alergi dan sebagainya. Kita akomodir saja. Bahkan itu bagi kami waktu itu di era COVID ya, 2020 itu pilkada 2020 itu justru lebih bermanfaat. Itu biasanya kita apa ya, pakai bahasa itu jalur udara itu, atau harus gempur lewat udara ya, melalui YouTube, channel YouTube, IG, Twitter dan seterusnya, di WA berantai itu sudah pesan berantai itu. Nah, itu salah satu inovasi yang kemudian yang seperti disampaikan Pak Sunanto, internasional katanya tadi. Tapi keren banget loh Mas dulu. Itu nggak tahu idenya dari yang untuk mensosialisasikan bentuk film itu loh Mas. Nah, itu salah satu ide yang menurut saya ya internasional banget lah gitu. Ya, kejarlah janji. Iya itu menarik untuk menjadi daya tarik para pemuda, tapi ujungnya ada edukasi itu sendiri. Sebenarnya kan kita apa ya, mengisi ruang-ruang yang tidak kemudian yang di situ ruangnya teman-teman pemilih pemula ya, ruangnya para penikmat seni itu kita isi aja. Dan itu ya luar biasa, pemain-pemainnya tuh bukan pemain yang ecek-ecek ya. Iya, kita waktu itu nonton bareng film Kejarlah Janji, apa Tepat di Janji juga itu luar biasa, dan kita menggandeng teman-teman perguruan tinggi untuk ngajak mahasiswanya nonton. Ya, karena daripada nonton di bioskop bayar ya nonton di situ aja. Iya, dapat snack, terus dapat relasi baru, teman dan seterusnya itu. Door prize nggak ada.
Oke. Itu inovasi-inovasi ya banyak ya yang kami lakukan. Termasuk kemarin itu melalui KPU Jatim ya. Kita itu apa? Kirap pilkada Lagi. dari ujung Pacitan sampai dari ujung Pacitan, Sumenep sampai ya terakhir di Surabaya. Bawa api obor juga. Bawa ini pataka. Iya, kalau di atlet kan tentu ada obor. Oh, iya. Nah, patakannya KPU. Oke. Banyak lah kita itu juga karena kami sering mendapat masukan. Kami sering mendapat masukan dari elemen-elemen teman-teman yang yang punya peduli di bidang tersebut, tetapi juga mempunyai kepedulian ke KPU, ngasih masukan kita sampaikan. Iya, oke, Mas Beri. Itu kalau di KPU sendiri ya, Mas ya, apakah ada tim kreatif gitu, Mas? Atau gimana? Kan kalau di dalam sebuah itu kan tim kreatif, ide-ide apa, atau disampaikan waktu rapat nasional atau apa untuk persiapan 5 tahun kemudian gitu. Kalau ini ide film itu kan menarik itu tadi. Nah, itulah salah satunya fungsi perencanaan yang harus direncanakan matang jauh-jauh hari. Iya, Mas. Nah, itu yang ketika ditanyakan KPU ngapain aja, salah satu itu merencanakan masukan-masukan dari kemarin pilkada pemilu kemarin kita olah, kemudian mendapat sebuah kegiatan yang itu kemudian menyentuh dan bisa dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat dalam rangka untuk peningkatan partisipasi pemilih gitu ya. Oke, Kang Beri, mungkin ada pesan atau apa gitu Kang Beri untuk para pemuda, pemirsa, masyarakat Nusantara nih kan ini akan dilihat sampai internasional loh Kang Beri. Ya. Jadi biar nanti menjadi penguat. Kan intinya kan kalau ada pemilihan pilkada itu kan sebenarnya yang diinginkan kan aman. Kita tidak ada kerusuhan dan seterusnya itu Kang Beri. Mungkin ada pesan. Kalau pesannya sederhana, jadilah pemilih cerdas. Oh, pemilih cerdas. Pemilih cerdas itu tidak dalam konteks 5 kali 5 sama dengan berapa dia bisa jawab, bukan. Pemilih cerdas itu ya silakanlah gunakan hak pilih. Minimal pemilih cerdas itu datang ke TPS. Nah, terus kemudian turunannya kan ya bisa melakukan googling ya. Iya. Nah, googling siapa calonnya ini. Ya, dan yang paling penting ya pemilih yang tidak yang memilih tidak berdasarkan iming-iming sesuatu. Sudah cukup datang ke TPS siapa yang mau dipilih karena sudah browsing. Googling, oh ini calonnya yang nilai bagus, silakan terus kemudian ya jangan karena iming-iming sesuatu terus dipilih. Karena apa? Rugi juga. Iya bukan rugi, misal coba 5 tahun 5 tahun itu ada berapa bulan? Kalau hanya mohon maaf hanya kemudian 1 detik dapat 100.000 kan, mohon maaf ya. Yeah. Kan kalau dibagi 5 tahun itu berapa? Kalau dibagi berapa bulan itu udah berapa? Bahkan kalau dibagi per hari itu sama dengan harganya kepala kita tuh kalah dengan kepala kambing. Iya, Mas. Nah, itu. Jadi kalau bahasa Maduranya ancor pesen telur. Nah, setara dengan harga permen Mentos. Itu harga diri kita yang kita dapat. Nah, kalau memilih menjadi pemilih cerdas itu adalah sesuai dengan hasilnya browsing, hasilnya googling, terus hasil browsing, komunikasi, diskusi dengan semua pihak, dan menjatuhkan pilihan ini itu lebih baik daripada memilih berdasarkan iming-iming sesuatu. Oke, Kang Beri ya, mudah-mudahan ini merupakan sebuah edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Karena yang terpenting adalah punya kesadaran itu. Nah, kesadarannya dibantu dengan sosialisasi, browsing dan seterusnya itu menjadi langkah awal 5 tahun kemudian, 5 tahun nanti ketika ada pemilihan kesadaran itu muncul dan tidak ada lagi tidak memilih gitu ya. Luar biasa tugasnya cukup berat menurut saya. Cukup berat. Tetapi dijalani karena memang semua itu kalau nggak dijalani hanya diomongkan itu berat gitu ya. Oke, Kang Beri terima kasih kehadirannya. Kancah muda yang ada di Nusantara semuanya, kita kedatangan Kang Beri. Jadi jangan lupa ya teman-teman,
Sini ada kampus digital, Mas Beri, kampus digital, kampus yang keren banget, kampus kebanggaan NU. Ya. Di sini ada beberapa prodi, satu prodi PGSD, prodi PG PAUD, ada apa lagi ya? Bahasa Inggris, dan sama dengan S2 Dikdas. Nah, insya Allah ada lagi S3 Dikdas, Mas. Kita kejar terus, makanya kita levelnya go internasional. Nah, Dosennya internasional Ya. juga. kuliah di UNOSA ini terutama di FKIP insya Allah dapat 2 sekaligus. Apa, Mas? Dapat ilmu di dunia dan Akhirat. di akhiratnya. Ah, oke. Apa dulu? Karena ikut ulama. Ulama. Dapat barokahnya ulama. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih kepada semuanya pemirsa sekalian. Tadi kita ngobrol banyak tentang Kang Bairi. Jangan lupa like dan subscribe channel kita, yaitu dan komen, kasih komentar dan semuanya. Insya Allah kita komentar dengan baik. Terima kasih. Amin. Terima kasih banget semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.